Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikannya, atas segala apa yang baik yang telah kita nikmati daripada Tuhan. Dan itulah sebabnya mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan, dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita ini. Karena itu mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 285. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, Api Maha Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 285. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu. Baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu. Bersihkan daku almasi, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam surga atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan di mana kami mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Dan itulah sebabnya kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberikan kemampuan. Hamba-Mu mampu menyampaikannya, jemaat-Mu yang mendengarkan mampu memahaminya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Yudas pasal 1 ayat 24 sampai ayat 25. Yudas pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan berbunyi demikian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita akan belajar di bawah satu topik, yaitu penolong yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Salah satu yang menjadi harapan dan dambaan dalam menjalani kehidupan manusia adalah supaya dia selalu ditolong dalam menjalani kehidupannya. Apakah itu mendapatkan pertolongan dari sesamanya? Atau apakah itu mendapatkan pertolongan dari siapapun? Dan terlebih menginginkan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Karena Alkitab sudah menggambarkan kehidupan manusia bahwa kehidupan manusia itu memiliki keterbatasan atau serba terbatas di dalam dirinya. Terbatas kemampuannya, terbatas tentang kuasa yang dimiliki di dalam hidupnya, terbatas tentang kekuatan di dalam hidupnya, dan sebagainya. Maka itulah sebabnya Alkitab selalu menawarkan pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhanlah yang paling sejati. Pertolongan Tuhanlah yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita ini. Sebab kita semua tahu bahwa pertolongan dari sesama sangat terbatas di dalam diri kita. Dan bisa hanya berapa kali yang bisa kita alami di dalam diri kita. Tetapi pertolongan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah pertolongan yang tidak pernah terbatas kita alami, kita rasakan di dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa ketika Allah sudah menolong kita, maka disitulah kita menemukan bagaimana hidup kita menjalaninya dengan baik, oleh karena ada pertolongan yang memberikan kita kekuatan dan yang memberikan kita kemampuan dalam menjalani hidup kita ini. Dan ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka disitulah kita menemukan hidup yang menyenangkan. Nah, apa sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sehingga hanya di dalam Tuhanlah yang disebut sebagai penolong yang sejati. Hanya Tuhanlah yang dikatakan sebagai penolong yang sejati di dalam diri kita. Bukan sesama kita, atau bukan dari dalam dunia ini, tetapi hanya Tuhan yang disebut sebagai penolong yang sejati. Kenapa saudara-saudara? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan memiliki kuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah sesuatu di dunia ini yang memiliki kuasa yang sebanding dengan kuasa Tuhan, atau yang dapat membandingi kuasa Tuhan, atau yang dapat disamakan atau yang sebadan dengan kuasa Tuhan di dalam diri kita? Sekira kita semua berkata bahwa tidak ada. Tetapi kenapa kita kadang tidak merasakan kuasa Allah atau pertolongannya di dalam diri kita? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Sebab ingat bahwa ketika kita kurang percaya kepada Allah, maka disitulah kita kadang kurang menikmati, mengalami pertolongan, mengalami kuasa Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Dan ketika kita sudah tidak mengalami pertolongan dan kuasa Allah, maka disitulah biasanya manusia mencari pertolongan alternatif. Kenapa? Karena mereka kurang percaya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, sangat jelas pembacaan kita pada saat ini mengajarkan dari ayat 24 sampai ayat yang ke-25 mengajarkan bagaimana kuasa Tuhan Allah itu di dalam diri kita. Bagaimana kehebatan kuasa Allah itu bekerja di dalam diri kita. Dan sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa kuasa Allah lah yang dapat diandalkan, kuasa Allah lah yang menjadi penolong yang sejati di dalam diri kita. Bahkan dalam ayat yang ke-25 menggambarkan bahwa kuasa yang sebagai penolong yang sejati di dalam diri kita itu terjadi sejak dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Artinya bagi kita bahwa hanya kuasa Allah lah yang dapat diandalkan di dalam diri kita. Ketika kita ditolong sesama, itu tidak bisa kita andalkan. Karena itu hanya bisa terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Tidak akan bersifat selamanya terjadi. Tetapi pertolongan di dalam Tuhan
bersifat selama-lamanya kita alami, dan itulah yang dikatakan dalam ayat yang ke-25, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Adakah kuasa Tuhan yang sebanding dengan kuasa apapun di dalam dunia ini? Tidak ada. Maka itulah sebabnya dikatakan bahwa hanya Allah lah penolong yang sejati di dalam diri kita. Alasan yang kedua, kenapa hanya Allah disebut sebagai penolong yang sejati di dalam diri kita? Karena ingat bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan secara dalam bahwa adakah kasih yang sepadan dengan kasih Allah bagi diri kita? Saya kira kita semua sepakat dan berkata bahwa tidak ada kasih apapun yang sepadan dengan Allah, kasih Allah di dalam diri kita. Tetapi mungkin kita berkata bahwa orang ini adalah orang yang sangat mengasihi saya. Benar. Tetapi itu mungkin hanya secara perasaan kita, dan hanya itu mungkin kita nikmati, mungkin hanya beberapa kali di dalam diri kita, tetapi memberikan kesan bahwa orang itu sangat menolong, sangat mengasihi kita. Namun saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita bahwa sampai berapa kalikah dia akan sanggup untuk menolong dan mengasihi kita? Kira-kira dalam keadaan apapun, apakah dia sanggup untuk menolong kita? Sekira kita semua sepakat bahwa manusia hanya sanggup menolong kita dalam waktu-waktu tertentu. Apakah dia sanggup mengasihi kita dalam keadaan apapun yang kita alami? Sekira itu mungkin sulit dilakukan, karena manusia pun juga adalah pribadi yang terbatas di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kasih Allah disebut kasih yang sempurna? Karena ingat bahwa kasih Allah itu tidak ada duanya, tidak ada samanya. Karena kasih yang hanya menginginkan kebaikan pada yang dikasihinya. Jadi ketika Allah mengasihi kita, Allah hanya berpikir supaya kita ini menjadi baik di dalam diri kita. Karena ingat bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak mempedulikan keadaan dan kondisi apapun yang kita alami. Entah itu kita dalam keadaan suka, entah itu kita dalam keadaan duka, entah itu kita dalam keadaan senang, maupun ketika kita di dalam keadaan susah. Kasih Allah selalu nyata di dalam diri kita. Ini begitupun juga dikatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak pernah menuntut balasan sedikit pun di dalam diri kita. Ketika Allah mengasihi kita, Dia tidak pernah menuntut balasan sedikit pun di dalam diri kita. Tetapi ketika Allah mengasihi kita, hanya semata-mata ingin mau menolong kita dan ingin mau membuktikan bahwa tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah di dalam diri kita, supaya kita sadar bahwa hanya di dalam Dialah kita menemukan pertolongan yang sejati, pertolongan yang sempurna di dalam diri kita. Apa buktinya? Mungkin kita katakan, apa buktinya? Mari kita melihat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak akan mengeruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sedangkan Yesus saja dikorbankan bagi kita untuk menyelamatkan kita, apalagi kasih yang lain, apalagi pertolongan yang lain. Semuanya itu Allah sudah nyatakan, dan inilah buktinya bahwa benar-benar Allah itu sungguh mengasihi kita dan kasihnya sangat sempurna di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya dalam menjalani hidupmu di dunia ini, andalkanlah Tuhan selalu, sebab hanya Dialah yang sanggup menjadi penolong yang sejati, penolong yang sempurna di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara,
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa hanya di dalam Tuhanlah yang menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan kami ini, dan hanya Tuhanlah yang sanggup mengasihi kami secara sempurna. Sebab apa yang kami dapatkan dari dalam dunia ini terbatas gunanya. Hal-hal hanya tertentu saja bisa kami alami. Tetapi ketika kami ditolong dan kami dikasihi Tuhan, maka itulah yang selalu menjadi penolong yang sejati di dalam diri kami ini. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga firman-Mu saat ini tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi mengingatkan kami selalu untuk hidup berharap, untuk hidup berserah, untuk hidup mengandalkan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kuatkan iman percaya kami kepadamu dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada saja tantangan, ada saja pergumulan, ada saja ujian dan cobaan yang harus kami hadapi. Dan ketika kami diperhadapkan hal-hal seperti itu, kami sungguh sadar bahwa kadang kami tidak mampu menghadapinya. Tetapi ketika Engkau hadir sebagai penolong yang sejati, maka badai sekalipun yang harus kami hadapi, kami mampu menghadapinya oleh karena kehebatan kuasa-Mu sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu, para anggota-anggota PKP dalam menjalani hidupnya di dunia ini, dalam berbagai aktivitasnya. Baik itu ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, baik itu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala di dalam rumah tangga, dalam menjalani kehidupan kesibukannya di dunia ini. Bapa, kami sungguh sadar bahwa mereka adalah manusia yang terbatas, mereka adalah manusia yang lemah. Dan itulah sebabnya kami mohon kuasa-Mu, sebab kuasa-Mu itulah menjadi sumber kekuatan, sumber kemampuan untuk menghadapi, untuk mengerjakan semuanya itu, sehingga mereka mampu melakukannya, dan mereka terus senantiasa melihat bahwa di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang ditemukan. Bahkan lebih lagi Tuhan, dalam pergumulan peningkatan karir mereka di tengah pekerjaan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka, memberikan kemampuan, membukakan jalan, supaya ke depan ini mereka semua mampu melaksanakan dan mampu mengalami peningkatan karir di dalam kehidupan. Bahkan usaha-usaha yang dikerjakan, buatlah semuanya itu berhasil, dan mereka selalu menikmati berkat-berkat Tuhan yang semakin lebih lagi di dalam kehidupan. Bahkan pun juga ya Bapa, kami terus berdoa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Berikan senantiasa hikmat dan kemampuan sehingga mampu membawa, mampu mengarahkan rumah tangga mereka untuk selalu hidup takut kepadamu Tuhan. Dan itulah sebabnya berikanlah kemampuan, urapan dan hikmat daripadamu, supaya mereka terus mampu menjadi teladan bagi anggota keluarganya, untuk terus membawa anggota keluarganya semakin lebih setia kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa bagi anggota-anggota PKP yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawan, Tuhan pulihkan mereka satu persatu. Bagi yang sedang menghadapi pergumulan dan persoalan hidup, Engkau yang sanggup untuk memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya, untuk selalu melihat bahwa Allah sungguh peduli di dalam kehidupan mereka. Bagi anggota-anggota kami yang sedang berduka cita saat ini, Tuhan hiburkan, kuatkan iman percaya untuk mampu menghadapinya, supaya mereka tidak larut di dalam duka cita, melainkan tetap selalu bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Bahkan dalam persekutuan PKP kami berdoa, Tuhan selalu memberkati. Kami mendoakan pengurus dari ketua sampai kepada anggota-anggota, kiranya mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mengangkat pelayanan melalui wadah PKP. Bahkan ya Tuhan, kami mendoakan supaya anggota-anggota PKP ke depan akan terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, sebab mereka sudah memiliki penolong yang sejati di dalam Tuhan bagi diri mereka. Dan terlebih ya Bapa, supaya mereka terus senantiasa mampu mengembangkan potensi-potensi diri, baik itu dalam bekerja dan terlebih dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya melalui renungan kami pada malam hari ini menjadi sebuah persekutuan kami yang indah di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa sesuatu hal yang menyenangkan bagi Tuhan mendatangkan berkat di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.